pernyataan-pernyataan provokatif TPUA yang pantas untuk diselidiki oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Kita sedikit berkontribusi lah, membantu sedikit. Pak, ayo Pak, telusuri Pak. Pak, itu Pak, Presiden mencoba menghalangi, libas aja. Tangkap langsung, ini makar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, hari-hari ini kita disajikan dengan pemberitaan-pemberitaan yang cukup menjadi trending topik hari ini, entah itu di sosial media maupun di berita TV nasional. Itu menjadi perbincangan utama masyarakat hari ini terkait dengan tingkah laku di DPR, kemudian demo masyarakat, kemudian ada yang menunggangi kekacauan-kekacauan yang terjadi, ada anarko, penyusup-penyusup yang memprovokasi masyarakat pendemo sehingga terjadi kekacauan, pembakaran halte, perusakan fasilitas, penjarahan teman-teman, pembakaran gedung DPR, pembakaran kendaraan-kendaraan masyarakat. Ya, itu menjadi pemberitaan utama. Dan itu kita tantang terus bahwa demo bukan berarti rusuh, demo bukan berarti penjarahan, tapi demo adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ya, itu adalah demo damai yang dijamin oleh undang-undang, yang seharusnya memang harus seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana demo kemarin ditunggangi dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memang ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia itu sendiri. Ini adalah ujian terbesar dan terberat untuk Prabowo Gibran, dan kita doakan semoga semuanya bisa terlewatkan. Akan tetapi teman-teman, ya, tidak tersorot oleh media hari ini bahwa teroris kehilangan panggung mereka. Ya, tanggal pelancingan buku mereka sudah tertera. Mereka mau sorong itu seperti udah nggak mungkin, ya. Nggak mau sorong, mereka tidak mendapatkan panggung. Ya, di saat masyarakat itu sibuk membicarakan demo, sibuk turun ke demo, sibuk berbincang-bincang tentang apa yang terjadi saat ini tentang Indonesia yang terlihat begitu kacau. Di satu sisi yang lain, ada yang jualan buku. Kita lihat dulu. Siapa yang mau apa? Yang mau harganya 500.000 best wine-nya. Ada yang mau. Fantastis. 500.000. Indonesia lagi kacau-kacaunya dengan demo. Mereka jual buku. Jangan menawar 499.000 ya. Oke, ada yang mau menawar. Sibuk demo, sibuk jualan buku. Jadi menawarnya jangan khawatir, nggak harus seperti Pak Untung. Mana lawyer-lawyer kita? Bapak tadi kan mau nawar. Yang komen 500.000 gratis aja, gue nggak mau. Kasihan Refli Harun. Beli 5 bang buat bungkus kacang cabe. Jangan lupa bayar royalti. Kamu pakai nama Jokowi. Rezeki mereka pun ternyata juga dari Jokowi. Nikmat mana yang kau dustakan? Ya, jadi seketika mereka kehilangan panggung teman-teman. Mereka mau keluar-keluar untuk memancing atau menarik pendukung mereka untuk membela perkara mereka, untuk membuat banyak dukungan terhadap mereka. Itu seketika sirna sudah, karena tiba-tiba isunya beralih dengan begitu tajam dari ijazah palsu dengan demo masyarakat menuntut agar supaya DPR menarik kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Oke teman-teman, jadi kita bisa melihat mereka seketika kehilangan panggung. Akan tetapi mereka ini pandai atau pintar memanfaatkan momen teman-teman. Ya, dalam kesempatan ini mereka pikir bahwa kalau kita bahas ijazah terus nggak bakalan laku nih. Ya, kalau kita bahas ini terus nggak bakalan laku. Bagaimana kalau kita coba untuk menunggangi aksi ini? Mereka akhirnya menunggangi teman-teman dengan mengatakan ajakan atau tuntutan, ya. Kembali mereka membuat sebuah konferensi pers seperti ini teman-teman. Untuk menggugat, menyampaikan dan kemudian perjuangkan agenda ketiga ini, yaitu agenda ketiga, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Nah, itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan. Inilah penunggang-penunggang sejati. Ya teman-teman, kalian baca. Rakyat sedang marah, bukannya bikin adem, malah nambah kisruh. Ya, mereka mesti tanggung jawab kalau akan banyak korban berjatuhan. Ya, bukannya bikin ada, mereka malah tambah agenda teman-teman. Dan agendanya di luar dari apa yang menjadi topik utama masyarakat hari ini yang turun ke jalan untuk demo apa? Adili, tangkap Jokowi, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Kalian bayangkan manusia ini teman-teman. Mereka pintar memanfaatkan momen.
Ya, mereka ini yang pantasnya untuk ditelusuri, teman-teman. Ya, karena mereka memanfaatkan kemarahan rakyat. Ini yang saya katakan sebelumnya. Bagaimana demo ini pasti akan ditunggangi. Ini salah satu kelompok yang akan menunggangi. Nanti kita akan sama-sama saksikan bagaimana mereka memanfaatkan trauma dari demo-demo yang memakan korban ini dengan memberikan pengancaman kepada pemerintah, memberikan suatu ancaman kepada polisian jika teroris Tifa, Rismond, dan Roy Suryo ini ditangkap. Mereka akan kerahkan massa dan akan membuat kekacauan yang seperti seolah-olah mengatakan sama seperti demo yang terjadi belakangan ini, teman-teman. Mereka mau memanfaatkan trauma demo yang memakan korban jiwa ini dengan memberikan pengancaman kepada pemerintah. Kalau sampai orang-orang ini ditangkap polisi, mereka akan kerahkan massa. Kita lihat dulu, teman-teman. Ini patut untuk ditelusuri. Semoga ini, teman-teman, ya. Semoga anggota-anggota BIN negara, Badan Intelijen Negara ini bisa menelusuri kelompok ini. Karena ini adalah suatu yang patut untuk diseriusi. Karena ini sudah mengandung ancaman kepada pemerintah hari ini. Kita saksikan, teman. Pembela TPUA, apakah kami harus menurunkan massa? Kembali lagi. Ya, coba kita dengarkan apa yang disampaikan, ya, teman. Bahwa kami, para pembela, para terlapor ini insya Allah akan pembela para terlapor akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara hukum. Insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah melakukan konsolidasi kepada Habibana Imam besar kami, Habib. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsolidasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNPF Bapak Yusuf Martak. Ya, kami memang mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya penegakan hukum ini sama dengan terdahulu. Beliau menyampaikan bahwa beliau masih menghargai presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Ya, kita masih menghargai, jadi kita masih melihat niat baiknya bagaimana proses ini dibuka betul-betul sesuai dengan jalur yang benar, gitu loh. Ya, jangan gampang nangkepin orang, jangan gampang mentersangkakan orang sebagaimana apa yang dilakukan terdahulu. Beliau salah satu korban, gitu loh. Beliau dan banyak lagi yang kali kami mempertegas lagi bahwa jadi ada nada-nada menyampaikan bahwa beliau masih menghargai presiden kita. Bapak mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya apakah harus menurunkan lagi massa? Ya. Untuk apa? Saya bertanya, Pak. Mau seperti apa? Apakah kalian mau menurunkan massa untuk buat kekacauan? Ya, kalaupun demo ingin menyampaikan aspirasi, itu dijamin oleh undang-undang. Ya, akan tetapi jika tujuan menurunkan massa untuk menakut-nakuti atau mengintervensi proses hukum kepada Tifa, Roy, dan Rismond, kau tinggal dalam dunia tipu-tipu, ya? Apa yang mau kalian lakukan? Kalian mau menggeruduk Mako, Polda Metro Jaya, kalian mau geruduk? Silakan. Kalau nggak, peluru karet bersarang di kaki kalian. Ya, orang-orang seperti ini yang harus diwaspadai, teman-teman. Ya, langkah hukum yang mereka akan ambil, it's okay, silakan. Tapi kalau kemudian ada ungkapan-ungkapan mereka mengatakan kepada pimpinan mereka, ya, kepada orang yang membentuk TPUA ini siapa, betul sekali. Mereka mempertanyakan, apakah kita akan menurunkan massa? Kemudian mereka mengatakan, tunggu, kita lihat dulu, saya masih menghormati presiden hari ini. Tumben sopan. Agak cut dia sama Pak Prabowo, ya. Kalau sama Pak Jokowi udah teriak-teriak dia, ya. Tapi kalau sama Pak Prabowo takut dia, teman-teman, ya. Kita lihat apa yang akan dia lakukan sebenarnya. Tapi kita ya berpikir positif saja. Kalau menurunkan massa hanya untuk demo tapi damai, tidak ada tindakan-tindakan anarkis, yo silakan, nggak apa-apa. Akan tetapi jika dia mengatakan akan menurunkan massa karena mau memakai trauma demo yang besar hari-hari ini, itu benar-benar sangat tidak berperi kemanusiaan, saya pikir, teman-teman. Ya, kalian tidak akan lolos dari jerat hukum. Apa yang kalian mau ancam kepada negara? Ya, ini connect dan sambung kepada ancaman-ancaman Tifa bahwa kami ini bukan rakyat biasa, kami ini mempunyai pengikut. Indonesia bisa chaos katanya kalau mereka ditangkap. Itu nyambung dari apa perkataan dan penyataan dari Tifa. Kita punya rekam jejaknya, kita punya buktinya, teman-teman. Dan yang menjadi luar biasa sini, ya, masyarakat itu benar-benar sudah paham. Saya coba tampilkan komentar-komentar. Ternyata Yusuf Martak, Rizik Syihab pahamkan siapa di balik mereka. Ternyata orang yang pernah berurusan sama Jokowi. Ini orang FPI dan HTI yang sudah dibubarkan. Ini dalang semua. Kegaduhan ini tak akan terjadi jika Anies Baswedan dan Amin Rais menjadi presiden. Nah, lihat kan teman-teman ya. Ini katanya nggak akan terjadi jika
Anies Baswedan dan Amin Rais menjadi presiden. Oh, lucu banget sih. Ya, akhirnya ketahuan siapa di belakang ini semua, ternyata FPI dan HTI katanya. Wow. Luar biasa, Pak Jokowi keluar semua musuh-musuhnya. Sudah ketahuan. Silakan kumpulkan masamu. Wis. Silakan kumpulkan masamu. Akhirnya dia buka sendiri topengnya HTI dan FPI, dalang semuanya. Wih, rakyat yang cuma 20% HTI dan kawan-kawan silakan turun. Bahaya kumpulan ini, pemegang kunci surga. Udah ketahuan orang-orang FPI udah diduga barisan sakit hati. Ujung-ujungnya udah jelas ada FPI dan HTI yang dibubarkan oleh pemerintah Jokowi. FPI dan HTI dalang semua ini, mungkin dendam pribadi ke Jokowi. Ya teman-teman ya. Gerakan dari Roy Rismontiva ini kemudian ada TPUA di baliknya. Ini adalah sesuatu hal yang mengindikasi bahwa serangan-serangan mereka kepada Pak Jokowi yang tidak ada pernah hentinya, itu adalah golongan mereka ini, teman-teman. Ya, sakit hati benar mereka sama Pak Jokowi. Karena apa? Ya, ormas mereka dijadikan ormas terlarang oleh Pak Jokowi. Good job Pak Jokowi, good job. Karena merasa diri paling berhak untuk menginjakan kaki di Indonesia. Yang lain hanya ngekos aja. Kita lihat. Ini TPUA, ya, pernyataan-pernyataan provokatif TPUA yang pantas untuk diselidiki oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Kita sedikit berkontribusi lah, membantu sedikit, Pak. Ayo Pak, telusuri Pak. Dengar Pak. Ayo para purnawirawan, ayo para santri dan ulama, ayo kaum mojok, ayo kaum buruh. Nunggangi dia para santri, para ulama. Ayo para purnawirawan, ayo kaum ojol, ayo para buruh. Apa dia mau ajak untuk apa? Semua para aktivis bergerak. Pak, langsung tangkap aja Pak, ini sudah bukti Pak. Langsung ciduk Pak. Ini provokator sesungguhnya Pak. Secara konstitusional untuk merubah keadaan ini. Secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? Bebas saja. Nah Pak, bukti lagi Pak. Pak, ayo Bapak Ketua BIN, Kepolisian Polda Metro Jaya Pak, nggak perlu lagi untuk melakukan apa Pak. Langsung ciduk, tangkap. Ini provokator demo yang sebenarnya Pak. Ayo Pak, langsung ditangkap Pak. Mau tunggu bukti apa lagi Pak? Presiden mencoba menghalangi. Lihat saja. Pak, itu Pak. Presiden mencoba menghalangi, libas aja. Angkap langsung. Ini makar. Sudah termasuk makar. Kita bantu kepolisian untuk mencari tahu provokator-provokator yang ada dalam tunggangan demo kemarin, teman-teman. Ini astaga, mau tunggu apa lagi? Mau tunggu apa lagi? Tangkap. Saya kira ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkan ada waktunya kezaliman itu. Saatnya kebenaran, kejujuran dan keadilan tegak di negeri Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak, tanda ini Rizal Fadila Pak. Pak Prabowo, ya, Polda Metro Jaya. Saya memberi masukan kepada Bapak Listio Sigit Pak, langsung saja Pak. Ini udah ada buktinya Pak, videonya. Provokasi masyarakat, memprovokasi agar supaya melakukan tindakan anarkis Pak. Ya, siapa yang menghalangi, libas saja. Berarti kepolisian yang menjaga keamanan akan mereka libas lah kalau gitu. Provokator Pak. Presiden saja bahkan Pak, mau dia katakan dilibas aja Presiden Prabowo katanya. Kalau tidak pro rakyat, libas aja katanya. Coba Pak dengarkan sekali lagi. Aduh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu. Siapa yang menghalangi? Libas saja. Presiden mencoba menghalangi. Presiden mencoba menghalangi, libas aja. Pak, come on. Prabowo tidak pro rakyat, maka libas saja. Saya kira ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik. 100% fix provokator Pak. Tangkap. Saya mohon kepada kepolisian dan rakyat harus menuntut kepolisian menangkap Rizal Fadila, sang provokator sejati untuk membuat kekacauan dan kegaduhan. Kalian pikir, bahkan dia katakan presiden jika menghalangi, libas saja. Ini Rizal Fadila, ya, TPUA. Pak, come on Pak. Aku sampai takut. Ya, orang ini gimana ini? Aku yang kehilangan kata-kata untuk menyampaikan bagaimana orang ini, betapa provokatornya manusia ini, teman-teman. Ya, dan pengikut-pengikut mereka pun teriak. Coba teriak apa ya tadi ya berikutnya? Indonesia. Prabowo tidak pro rakyat, libas saja. Presiden Betul. mencoba menghalangi, libas saja. Prabowo tidak. Main. Apakah orang-orang ini tidak terjamah hukum? Padahal sekarang sedang menjadi terlapor kasus ijazah Pak Jokowi.
tapi memprovokasi masyarakat loh Pak. Sudah terang benderang. Saya mohon kepada kepolisian, Kepala Polda Metro Jaya, segera tangkap Rizal Fadilah karena beliau adalah provokator yang sesungguhnya. Sudah terang-terangan, nggak pakai metafora lagi, ya, terang-terangan menyampaikan cara lisan seperti ini Pak, secara nyata Pak. Bukti apa lagi yang mau dicari? Semoga cepat ditindak manusia provokator ini teman-teman. Saya pamit, see you on the next video and God bless.